Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan topik mengenai Kristen persepuluhan karena memang topiknya ini panjang ya. Oleh karena itu untuk setiap sesi jangan di-skip ya supaya Anda dapat pengertian yang komprehensif. Ini adalah Kristen persepuluhan bagian yang ketujuh. Di sini saya akan bahas ternyata menurut hukum Taurat persepuluhan itu bisa 12%, bisa 0%. Baru tahu ya? Sekali lagi, persepuluhan itu menurut hukum Taurat bisa jadi 12%, bisa 0%, alias nggak usah bayar. Nah, mau tahu rahasianya? Nah, ini bukan pendapat saya loh ya, ini Alkitab yang menyatakan. Pasti banyak yang tidak tahu, ya. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, persepuluhan itu menurut hukum Taurat adalah suatu persembahan yang diatur Tuhan sedemikian rupa dengan tata caranya yang baku dari hasil tanah garapan atau ladang dan ternak. Ya, ternaknya pun sudah ditentukan 4, lembu, sapi, kambing, domba. Babi yang nggak boleh lah, babi haram, ya kan? Nah, tetapi dalam kasus tertentu bisa saja persepuluhan menjadi uang tunai. Nah, jadi kalau ada yang bilang, Pak, dulu orang persepuluhan tuh dari hasil ladang dan ternak karena belum ada uang. Salah. Karena persepuluhan itu dalam kasus tertentu, saya jelaskan sebentar lagi, bisa ditukar menjadi uang tunai. Tetapi ada dasarnya, enggak serta-merta langsung uang tunai. Ya, jadi begini. Misalnya saya punya ladang anggur terbaik di seluruh Israel. Ketika masa persepuluhan tiba, saya sisihkan hasil ladang anggur saya. Karena saya tahu ini adalah anggur terbaik di Israel. Sayang saya kalau saya kasih persepuluhan. Boleh nggak persepuluhan dari ladang anggur saya tidak berikan? Boleh, tetapi itu harus ditebus namanya. Jadi sesuai dengan harga pasar, apalagi anggur saya anggur yang terbaik gitu ya, saya harus tebus ini dalam arti kata saya tukar dengan uang, ya kan? Tetapi ketika saya tukar dengan uang, saya harus tambah 1/5. Oke, 1/5 itu 1/5 2%. Jadi kalau saya tambah 1/5, jadi berapa itu? 12%. 1/5 dari 10%. Jadi saya harus tambah 1/5 dari 10%. Jadi total jadi 12. Ayatnya di mana, Pak? Ada. Buka Imamat 27 ayat 31. Imamat 27 ayat 31. Bunyinya demikian, tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Jadi, total uang yang Anda harus berikan sebagai persembahan persepuluhan adalah 10% tambah 1/5 dari 10%. Jadi totalnya 12%. Harus lebih mahal karena Anda mau tukar pakai uang. Itu dasarnya adalah ada hasil ladang yang tidak Anda mau berikan. Anda tukar dengan uang, boleh. Tapi bukan dari uang gaji ya. Jadi kalau sekarang dari uang gaji sebenarnya itu sudah melenceng ya. Bisa menjadi uang dasarnya karena ada persembahan persepuluhan yang tidak mau diberikan, mau ditebus gitu ya. Kasarnya dia bayar sendiri itu. Hasil ladangnya ditambah 1/5 ya. Jelas ya, jadi bisa berbentuk uang karena dia mau tebus, ya. Nah, kemudian
Persembahan persepuluhan tadi bisa jadi 12% ya kalau kita mau tebus. Tetapi bisa juga jadi 0%. Mau tahu rahasianya supaya jadi 0%? Nggak pernah diterangin kan ya? Begini ya. Waktu itu ketika kita mau memberikan persembahan persepuluhan dari hasil ternak kita, ada caranya. Kita baca ya caranya ya. Imamat 27 ayat 32. Imamat 27 ayat 32. Bunyinya begini. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi begini, ini ada tongkat gembala. Mau sapi mau kambing, mau lembu, mau sapi itu lewat di bawah tongkat gembala. Yang pertama lewat, 2 lewat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cabut buat persepuluhan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cabut. Setiap yang ke-10 menjadi persembahan persepuluhan. Pertanyaannya, kalau domba Anda ketika persepuluhan itu tiba cuma 9, berapa yang Anda harus berikan? Ada seorang pendeta berkata 9/10, jadi 0,9 genapkan, jangan pelit sama Tuhan, jadikan 1. Saya bilang, ada ayatnya, jangan main seenaknya menafsirkan. Kalau 9 yang ke-10 kan tidak lewat, yang nggak bayar persepuluhan Anda. Lah benerlah Anda periksalah ayatnya. Iyalah. Kemudian untung pendeta itu gentleman. Astaga, kamu teliti ya sama ayat itulah. Iyalah, ayatnya bilang begitu. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Saya nggak nambahi, saya nggak kurangi. Pertanyaannya, kalau lembu Anda ada 19, berapa yang Anda berikan? Bukan 19/10 atau 1,9, cuma 1. Karena yang 10 lewat, yang ke-20-nya tidak ada. Sudah mulai ngerti? Di situ artinya kalau Anda cuma punya 9, nggak kasih kan? 0%. Iya kan? Nggak salah kan saya kan? Nah pertanyaan saya, kalau Anda berternak babi ada 10, berapa yang Anda persembahkan? Kan ada 10 nih. Ada yang jawab, 1 dong Pak, karena yang ke-10 lewat. Ya nggak boleh lah, babi itu haram. Tidak boleh diberikan sebagai persembahan persepuluhan. Jadi dengan kata lain, kalau Anda berbisnis babi gitu ya, beternak babi sekarang ini ya, kalau mau ngikut persepuluhan ala Taurat, Anda nggak usah kasih persepuluhan karena babi itu haram. Oke? Sudah mulai ngerti ya kenapa bisa 0%? Ya? Udahlah ya. Jadi di sini jelas, bisa 12%, bisa 0. Bisa juga bervariasi. Ya, bisa bervariasi ya. Nah, kemungkinan yang berikutnya. Nah, bagaimana jika Anda misalnya mau menebus persembahan persepuluhan yang dari binatang tadi, lembu, sapi, kambing atau domba? Tidak boleh ditebus. Kita lihat Imamat 27 ayat 33. Imamat 27 ayat 33. Oke, Imamat 27 ayat 33. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarannya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Jadi kalau yang 10 yang lewat itu pincang, nggak usah dipilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya kasih gitu, memang pincang yang ke-10. Tapi kalau mau ditukar, aduh masa saya kasih persepuluhan kambing yang pincang nih, nggak pantas lah. Boleh, tukar dengan yang kudus. Yang apa? Yang tidak pincang, yang tidak cacat. Itu maksudnya yang kudus. Kalau mau ditukar. Tapi kalau yang ke-10 tambun, gemuk gitu ya. Ah sayang ini, saya tukar dengan yang pincang, nggak boleh. Mau tukar dengan yang kudus, yang lebih baik lah gitu ya. Jangan yang lebih jelek. Yang terakhirnya dikatakan dan tidak boleh ditebus. Artinya yang dari binatang tidak boleh ditukar dengan uang. Ya.
Tidak boleh dengan uang. Jadi kalau Anda berternak binatang, terus persepuluhan Anda uang, dari mana hukumnya? Karena dibilang tidak boleh ditebus. Apalagi Anda beternak babi, tidak boleh dibayar persepuluhannya. Nah, tambahan. Jika Anda misalnya bekerja sebagai petugas parkir, Anda dapat gaji bulanan, tetapi Anda dapat gratifikasi tips gitu lah ya. Ada yang senang Anda parkirkan mobilnya, Anda dapat 5.000 atau 10.000, ya kan? Kemudian ada juga yang suka kasih Anda nasi padang. Ya, bisa sehari 2 kali karena ada yang suka. Siang ada yang, ini buat kamu nasi padang. Malam ada yang kasih. Itu semua harus dihitung. Pusing kan? Kalau Anda hitung dengan ala uang gitu ya. Iya dong, karena semua itu adalah penghasilan. Ya, kalau mau ngikuti ala persepuluhan orang Kristen. Padahal cara ngitungnya nggak boleh begitu, ya. Tidak boleh begitu, ya. Tapi ini sebagai tambahan saja ya. Jadi kalau pendapatan, ya tadi selain gaji pokok, tips sama ya tadi makanan lah atau hadiah jalan-jalan. Itu kalau yang diterapkan oleh kekristenan modern. Tetapi persepuluhan zaman Taurat tidak mengatur itu. Karena yang diberikan sebagai persembahan persepuluhan hanya hasil ladang dan hasil ternak. Oke? Bisa 12%, bisa 0%. Hasil ladang boleh ditebus, ternak tidak boleh ditebus. Oke? Demikian bahasan saya bagian ke-7 mengenai persepuluhan. Nanti di bagian ke-8 saya sisipkan persembahan buah sulung, ya. Karena kan sebentar lagi mau masuk Januari, katanya di gereja tertentu gaji Januari itu harus diberikan ke gereja semua sebagai persembahan buah sulung. Apakah benar demikian? Pada Kristen persepuluhan ke-8 akan saya bahas. Demikian, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan. Shalom.